Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desa Ardiansyah, kelas 8A dari SMP Negeri 3 Cikajang. Di sini saya akan menceritakan atau membacakan cerita pendek yang berjudul Legenda Situ Bagendit. Pada zaman dahulu kala, di sebelah utara kota Garut, ada sebuah desa yang penduduknya adalah kebanyakan petani. Karena tanah di desa itu sangat subur dan tidak pernah kekurangan air, maka sawah-sawah mereka selalu menghasilkan padi yang berlimpah ruah. Namun meski begitu, para penduduk di desa itu tetap miskin kekurangan. Hari masih sedikit gelap, embun masih bergayut di dedaunan. Namun, para penduduk sudah bergegas menuju sawah mereka. Hari ini adalah hari panen. Mereka akan menuai padi yang sudah menguning dan menjualnya kepada seorang tengkulak bernama Nyai Indit. Nyai Indit adalah orang terkaya di desa itu. Rumahnya mewah, lumbung padinya sangat luas, karena harus cukup menampung padi yang dibelinya dari seluruh petani di desa itu. Ya, seluruh petani. Dan bukan dengan sukarela, para petani itu menjual hasil panennya kepada Nyai Indit. Mereka terpaksa menjual semua hasil panennya dengan harga murah, kalau tidak ingin cari perkara dengan centeng-centeng suruhan Nyai Indit. Lalu, jika pasokan padi mereka habis, mereka harus membeli dari Nyai Indit dengan harga yang melambung tinggi. "Wah, kapan ya nasib kita berubah?" ujar seorang petani kepada temannya. "Tidak tahan saya hidup seperti ini. Kenapa ya? Tuhan tidak menghukum si lintah darat itu." "Jangan kencang-kencang atuh, nanti ada yang dengar," sahut temannya. "Kita juga harus sabar, nanti juga akan datang pembalasannya yang setimpal bagi orang yang suka berbuat aniaya kepada orang lain. Kan Tuhan mah tidak pernah tidur." Sementara itu, Nyai Indit sedang memeriksa lumbung padinya. "Barja," kata Nyai Indit. "Bagaimana? Apakah semua padi sudah dibeli?" Kata Nyai Indit. "Beres, Nyi," jawab centeng bernama Barja. "Boleh diperiksa lumbungnya, Nyi?" Lumbungnya sudah penuh diisi padi, bahkan beberapa masih kita simpan di luar karena tak muat lagi. Hahaha, sebentar lagi mereka akan kehabisan beras dan akan membeli padiku. Aku akan semakin kaya. Bagus, awasi terus petani itu. Jangan sampai mereka menjual hasil panennya ke tempat lain. Beri pelajaran bagi siapa saja yang membangkang," katanya Indit. Benar saja, beberapa minggu kemudian, para penduduk desa mulai kehabisan bahan makanan. Bahkan, banyak yang sudah mulai menderita kelaparan. Sementara itu, Nyai Indit selalu berpesta pora dengan makanan-makanan mewah di rumahnya. "Aduh Pak, persediaan beras kita sudah menipis. Sebentar lagi kita terpaksa harus membeli beras ke Nyai Indit," kata tetangga sebelah. "Harganya mulai 5 kali lipat disebanding saat kita jual dulu." "Bagaimana nih Pak? Padahal kita juga perlu membeli keperluan yang lain." "Ya Tuhan, berilah kami keringanan atas beban yang kami pikul." Begitulah gerutan para penduduk desa atas kesewenang-wenangan Nyai Indit. Suatu siang yang panas, dari ujung desa nampak seorang nenek-nenek yang berjalan terbungkuk-bungkuk. Dia melewati pemukiman penduduk dengan tatapan penuh iba. Kasihan para penduduk ini. Mereka menderita hanya karena kelakuan seorang saja. Sepertinya hal ini harus segera diakhiri, pikir si nenek. Dia berjalan mendekati seorang penduduk yang sedang menumbuk padi.
Nyi, saya numpang tanya, kata si nenek. Ya, Nek, ada apa ya? Jawab Nyi Asih yang sedang menumbuk padi tersebut. Di manakah saya bisa menemukan orang yang paling kaya di desa ini? Tanya si nenek. Oh, maksud nenek rumah Nyi Indit, kata Nyi Asih. Sudah dekat, Nek. Nenek tinggal lurus saja sampai ketemu pertigaan. Lalu nenek belok kiri. Nanti nenek akan lihat rumah yang sangat besar. Itulah rumahnya. Memang nenek ada perlu apa sama Nyi Endit? Saya mau minta sedekah, kata si nenek. Ah, percuma saja. Nenek minta sama dia gak bakalan dikasih. Kalau nenek lapar, nenek bisa makan di rumah saya, tapi seadanya. Kata Nyi Asih. Tidak perlu, jawab si nenek. Aku cuma mau tahu reaksinya kalau ada pengemis yang minta sedekah. Oh ya, tolong kamu beritahu penduduk yang lain untuk siap-siap mengungsi. Karena sebentar lagi akan ada banjir besar. Nenek bercanda ya? Kata Nyi Asih kaget. Mana mungkin ada banjir di musim kemarau? Aku tidak bercanda, kata si nenek. Aku adalah orang yang memberi pelajaran pada Nyi Indit. Maka dari itu, segera mengungsilah. Bawalah barang berharga milik kalian, kata si nenek. Setelah itu, si nenek pergi meninggalkan Nyi Asih yang sedang bengong. Sementara itu, Nyi Indit sedang menikmati hidangan yang berlimpah. Demikian pula para centengnya. Si pengemis tiba di depan rumah Nyi Indit dan langsung dihadang oleh para centeng. Hei pengemis tua, cepat pergi dari sini. Jangan sampai teras rumah ini kotor terinjak kakimu, bentak centeng. Saya mau minta sedekah. Mungkin ada sisa makanan yang bisa saya makan. Sudah 3 hari saya tidak makan, kata si nenek. Apa peduliku, bentak centeng. Emangnya aku bapakmu? Kalau mau makan, beli jangan minta. Sana cepat pergi sebelum saya seret. Tapi si nenek tidak bergeming di tempatnya. Nyi Indit, keluarlah. Aku mau minta sedekah. Nyi Indit! Teriak si nenek. Centeng-centeng itu berusaha menyeret si nenek yang terus berteriak-teriak, tapi tidak berhasil. Siapa sih yang berteriak-teriak di luar? Ujar Nyi Indit. Ganggu orang makan saja. Hei, siapa kamu nenek tua? Kenapa berteriak-teriak di depan rumah orang? Bentak Nyi Indit. Saya cuma mau minta sedekah makanan karena sudah 3 hari saya tidak makan, kata si nenek. Lah, gak makan kok minta sama aku? Tidak ada, cepat pergi dari sini. Nanti banyak lalat nyium baumu, kata Nyi Indit. Si nenek bukannya pergi, tapi malah menancapkan tongkatnya ke tanah, lalu memandang Nyi Indit dengan penuh kemarahan. Hei Indit, selama ini Tuhan memberimu rezeki limpah, tapi kau tidak bersyukur. Kau kikir, sementara penduduk desa kelaparan, kau malah menghambur-hamburkan makanan, teriak si nenek berapi-api. Aku datang ke sini sebagai jawaban atas doa para penduduk dan yang sengsara karena ulahmu ini. Bersiaplah menerima hukumanmu. Hahaha. Kau mau menghukumku? Tidak salah nih. Aku tidak melihat, kamu tidak melihat centeng-centengku banyak. Sekali pukul saja, kau pasti mati, kata Nyi Indit. Tidak perlu repot-repot mengusirku, kata si nenek. Aku akan pergi dari sini jika kau mencabut tongkat dari tanah. Dasar nenek gila, apa susahnya nyabut tongkat? Tanpa tenaga pun aku bisa, kata Nyai Indit sombong. Lalu, Nyai Indit mencoba mencabut tongkat itu dengan satu tangan. Ternyata tongkat itu tidak bergeming. Dia coba dengan 2 tangan. Masih tidak bergeming juga. Sialan, kata Nyai Indit. Centeng, cabutlah tongkat itu.
Awas kalau kalian sampai tidak tercabut, gaji kalian aku potong. Centeng-centeng itu mencoba mencabut tongkat si nenek. Namun, meski sudah ditarik oleh 3 orang, tongkat itu tetap tidak bergeming. Hahaha, kalian tidak berhasil, kata si nenek. Ternyata tenaga kalian tidak seberapa. Lihat, aku akan mencabut tongkat ini. Brut, benar sekali. Hentakan tongkat itu sudah terangkat dari tanah. Biur. Tiba-tiba dari bekas tancapan tongkat si nenek menyemburkan air yang sangat deras. Endit, inilah hukuman buatmu. Air ini adalah air mata penduduk yang sengsara karenamu. Kau dan seluruh hartamu akan tenggelam oleh air ini. Setelah berkata demikian, si nenek tiba-tiba menghilang entah kemana. Tinggal Nyai Endit yang panik melihat air yang meluap dengan deras. Dia berusaha berlari menyelamatkan hartanya, namun air bah lebih cepat menenggelamkannya beserta hartanya. Di desa itu kini terbentuk sebuah danau kecil yang indah. Orang menamakannya Situ Begendit. Situ artinya danau dan Begendit berasal dari kata endit. Beberapa orang percaya bahwa kadang-kadang kita bisa melihat lintas sebesar kasur di dasar danau. Katanya itu adalah penjelmaan Nyai Endit yang tidak berhasil kabur dari jebakan air bah. Sekian dan terima kasih cerpen dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.